Amun siro sakti, ojo mateni. Kamu sakti meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama, pemirsa, atau untuk kita bahas bersama. Nah, di mana dalam informasi kali ini atau berita yang saya temukan, katanya Megawati itu bisa mengendus upaya busuk Jokowi melakukan kudeta. Nah, Jokowi akan memaksakan diri terpilih katanya sebagai ketua umum PDIP melalui kader-kader PDIP yang bisa dibeli saat kongres. Melalui kader PDIP yang bisa dibeli saat kongres, Jokowi bisa melakukan itu dengan alasan dia masih kader PDIP karena masih punya KTA. Langkah inilah yang perlu dimatikan Megawati dengan mengeluarkan SK pemecatan. Ini langkah jenius Megawati. Ini bagi saya bukan langkah jenius Megawati sih, tetapi adalah kebodohan yang dipertontonkan kepada publik, ya kan? Kebodohan yang dipertontonkan kepada publik artinya apa? Berarti secara tidak langsung PDIP itu mengakui bahwa PDIP itu gagal mencetak kader yang berintegritas, kader yang tidak bisa dibeli dengan uang, kader yang memang memperjuangkan hak demokrasi. Nah, kalau kita masih bisa beli dan Megawati masih meragukan kader-kadernya, masih belum bisa meyakinkan kader-kadernya, apalagi mau meyakinkan masyarakat, kan begitu, pemirsa. Coba mari kita simak terlebih dahulu, pemirsa, terkait dengan pembahasan dari beberapa kader PDIP yang mencurigai adanya gerakan-gerakan Pak Jokowi dalam kongres PDIP tersebut, pemirsa. Menjelang kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Kedengeran, kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Nah, langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, pemirsa, di mana anak Abah ya itu mempermalukan anak banteng yaitu Deddy Sitorus, dipermalukan di depan publik. Dan beri kita simak terlebih dulu, pemirsa, terkait dengan memanasnya debat pada acara tersebut, pemirsa. Megawati dan Joko Widodo, orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, gak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Ini kenapa, kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka kan, kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak, bos. Saya sependapat dengan Pak Taruh Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Tapi khusus PDIP catatan panjang. Kalau memang berani mau, ayo sama-sama. Tapi tetap catatan panjang. Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Baik. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis.
Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh? Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan, ya. Atau begitu, saya tidak mau dua-duanya sebetulnya, karena sejarah panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, Revolusi. revolusi. Baik. Saya minta teman-teman di sini mulai deh, lupakan partai, lupakan partai, bukan partai, lupakan partai. Mereka semua sekarang beda kepentingan aja kok. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerampok lagi. Baik. Ya? Poin taken Bang Edi ya. Poinnya minta Mas Eros barangkali Ya. mengorkestrai kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya, isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik, supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode, emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya kan? Baik. Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi, 5 menit ya. Enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Ya tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan
terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, Nah, oke, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah merasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.